Aku nikahi dia karena kasihan, tapi justru jatuh cinta pada kakaknya sendiri. Namaku Raka, usia 30 tahun. Seorang lelaki biasa yang hidupnya berubah total hanya karena satu keputusan, menikahi wanita yang tak kucintai. Namanya Nayara, cantik, kalem, lembut, tapi lumpuh. Kakinya tak bisa bergerak sejak kecelakaan 5 tahun lalu. Aku mengenalnya bukan sebagai teman, bukan juga sebagai kekasih. Kami bertemu karena sebuah insiden tragis yang hampir merenggut nyawaku. 2 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan parah di jalan tol. Mobilku terguling dan menghantam pembatas jalan. Darah keluar dari kepalaku tak berhenti, tulang rusuk patah, dan aku tak sadarkan diri di dalam mobil selama 2 jam. Tak banyak yang menolong waktu itu, hanya satu mobil keluarga yang berhenti dan menyelamatkanku, keluarga Nayara. Ayahnya menyumbangkan darah waktu rumah sakit kekurangan stok. Ibunya menungguiku di lorong UGD hingga dini hari. Dan Nayara dari atas kursi rodanya selalu mengirimkan pesan semangat ke nomor yang tak ku kenal waktu aku koma. Nomor itu kemudian ku tahu adalah milik Nayara sendiri. Setelah sembuh, aku sering datang ke rumah mereka. Rasa terima kasihku terlalu besar untuk dibayar dengan kata-kata. Kadang aku bantu belanja, antar ayahnya ke rumah sakit, bahkan bersihkan taman. Aku tak merasa terpaksa. Bagi mereka, aku seperti keluarga. Dan di sana, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya tempat pulang. Sampai suatu hari, ayah Nayara mengajakku bicara di teras. Wajahnya serius, tapi nadanya tenang. Raka, kamu tahu kondisi Nayara kan? Aku mengangguk pelan. Dia gak pernah pacaran, gak pernah sekalipun merasa dicintai sebagai wanita. Kami gak minta lebih, cuma ingin dia bisa merasakan jadi istri walau sebentar. Aku terdiam. Perkataan itu seperti tamparan. Aku ingin berkata tidak. Aku ingin bilang aku belum siap, tapi ucapan itu tertahan di kerongkongan. Aku ingat semua yang sudah mereka lakukan untukku, dan saat melihat Nayara diam-diam mendengarkan dari balik jendela, senyumannya kecil, polos, seperti menaruh harapan penuh padaku. Aku menyerah. Aku bersedia, Pak, ucapku, dan sejak hari itu, semuanya berubah. Pernikahan kami sederhana, diadakan di rumah, hanya dihadiri keluarga dan beberapa tetangga dekat. Nayara memakai gaun putih yang menjuntai di atas kursi rodanya. Senyumnya manis, bahkan terlalu manis untuk seseorang yang tahu ia sedang menikahi pria yang tak benar-benar mencintainya. Semua orang tersenyum hari itu, semua kecuali aku. Malam pertama, kami hening. Aku tak tahu harus bicara apa. Nayara hanya duduk di ranjang menatapku lama. Ia tidak menangis. Tidak juga bertanya seakan dia tahu apa yang sedang kupikirkan. Aku tahu, Mas, katanya pelan. Aku menoleh. Kamu gak cinta sama aku? Jantungku berhenti sejenak. Nah, bukan gitu maksudku. Gak apa-apa, dia memotong lembut. Aku gak butuh dicintai sekarang. Aku cuma ingin dihormati, disayang kalau bisa. Tapi kalau gak bisa juga, aku gak akan maksa, Mas. Aku ingin bilang bahwa aku akan mencoba, tapi bibirku keluh. Entah kenapa, hatiku malah merasa makin bersalah.
Malam itu kami tidur dalam diam. Aku di sisi kanan ranjang, dia di sisi kiri, dengan jarak yang tidak lebih dari 1 tangan. Tapi rasa sejauh dua dunia yang berbeda. Hari-hari berlalu, aku mulai terbiasa dengan rutinitas sebagai suami. Menyuapi Nayara sarapan, membersihkan tubuhnya, menuntunnya ke kursi roda, dan menemani dia menonton drama Korea kesayangannya di sore hari. Dari luar, semua terlihat baik-baik saja, tapi dari dalam, aku mati perlahan. Hingga suatu sore, Arlina datang, kakak Nayara, 3 tahun lebih tua, perempuan mandiri yang tinggal di luar kota karena urusan kerja. Tubuhnya tegap, tatapannya tajam, dan cara bicaranya tegas. Saat pertama bertemu, dia hanya menatapku sebentar, tapi tatapan itu tajamnya menembus sampai ke dalam dada. "Kamu suami Nayara ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk sopan. "Jaga dia baik-baik. Dia terlalu banyak berharap sama kamu." Aku diam saja, tapi dalam hati aku merasa ditelanjangi. Hari-hari berikutnya, Arlina sering berkunjung. Alasannya untuk menjaga ibunya yang mulai sakit-sakitan. Tapi aku tahu dia juga mengawasi Nayara dan aku. Yang membuatku tidak tenang, perlahan aku mulai terbiasa dengan kehadiran Arlina. Dia sering duduk bersamaku di dapur, bantu masak atau sekedar menyeduh teh. Dan entah kenapa pembicaraan kami selalu lebih hidup dibanding saat aku bicara dengan Nayara. Arlina bisa membuatku tertawa bahkan saat aku merasa lelah seharian. Suatu malam, kami duduk di teras belakang. Langit sedang mendung. Suara jangkrik pelan terdengar dan Arlina tiba-tiba bertanya hal yang membuatku terdiam. "Kamu cinta gak sih sama adikku?" Aku terdiam, ingin menjawab tapi lidahku kaku. Dia menghela nafas. "Gak usah dijawab. Dari cara kamu mandang dia, aku udah tahu jawabannya." Aku merasa ditampar lagi. "Kamu harus tahu, Raka, Nayara itu gak sebodoh kelihatannya. Dia tahu kamu gak cinta, tapi dia masih berharap. Karena itu satu-satunya yang bisa dipegang. Harapan." Aku merasa bersalah, sangat bersalah. Tapi saat melihat Arlina di bawah cahaya lampu temaram itu, dengan wajah tegasnya yang sedikit letih, aku juga merasa jatuh. Ya, jatuh cinta. Entah kapan tepatnya rasa itu muncul. Mungkin saat Arlina menatapku tanpa menghakimi, atau saat ia memarahi aku dengan caranya yang dingin tapi peduli. Atau mungkin saat ia mulai tertawa kecil karena lelucon recehku di dapur. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku tak seharusnya merasakan apa-apa terhadap kakak iparku. Tapi hati ini tak bisa diajak kompromi. Dan parahnya, Arlina juga mulai berubah. Senyumannya padaku tak lagi dingin. Sentuhan tangannya saat menyerahkan cangkir teh terasa terlalu lama. Dan sekali waktu ia bilang, "Andai kamu bukan suami Nayara, mungkin aku akan menyukaimu." Aku hanya bisa membalas dengan senyum pahit. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, Arlina datang dan berdiri terlalu dekat. Nafasnya pelan, tapi terdengar jelas. Aku mau jujur, Raka. Aku mulai gak nyaman. Kenapa? Karena aku tahu, kalau aku terus di sini, aku bisa jatuh terlalu dalam. Aku menoleh. Mataku dan matanya bertemu, dan dalam sepersekian detik itu, aku ingin waktu berhenti, tapi waktu justru bergerak lebih cepat. Langkah kaki terdengar dari arah koridor. Suara kursi roda Nayara.
Aku dan Arlina langsung berpaling. Arlina mundur setengah langkah, wajahnya berubah. Tapi Nayara sudah berdiri, lebih tepatnya duduk di sana, menatap kami dengan wajah tanpa ekspresi. Aku gak nyangka, ternyata kalian berdua. Aku membeku, Arlina menunduk, tapi Nayara tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berbalik dan pergi pelan ke arah kamarnya. Diam, tanpa air mata, tapi diam Nayara jauh lebih menyakitkan daripada teriakannya. Malam itu aku tak bisa tidur, kata-kata Nayara terus bergema di kepala. Kalimat pendek, tapi tajam. Ternyata kalian berdua. Aku ingin bicara dengannya, menjelaskan. Tapi apa yang harus kujelaskan? Bahwa aku mencintai kakaknya? Bahwa aku tak pernah mencintainya sejak awal? Kalimat mana yang tidak akan menyakitinya? Esok paginya, Nayara tak keluar kamar. Makanan yang kubuat tak disentuh. Pintu kamarnya terkunci dan Arlina sudah tidak ada di rumah. Aku duduk di meja makan sendirian menatap sepiring nasi goreng yang sudah dingin. Hati ini seperti diikat kuat-kuat, tak bisa bergerak, tak bisa lepas. Aku sudah menyakiti dua perempuan dalam satu waktu. Dan di saat itu juga aku sadar, aku sudah kehilangan kendali atas semuanya. Tapi belum semuanya berakhir, karena di malam yang sunyi saat aku hampir tertidur di sofa ruang tamu, aku mendengar suara pintu kamar terbuka pelan. Dan suara tangis pelan dari arah Nayara. Tangis yang pelan, tapi menohok. Karena itu bukan tangisan kesedihan biasa, itu adalah suara hati yang patah. Hari-hari setelah malam itu berubah. Udara di dalam rumah seperti lebih dingin. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada bentakan, tidak ada juga pertengkaran. Tapi semua terasa tidak sama lagi. Nayara mulai bersikap lebih tenang dari biasanya. Terlalu tenang malah. Ia tidak lagi menatapku dengan tatapan lembut seperti dulu. Ia lebih sering menunduk dan hanya bicara seperlunya. Tidak ada keluhan, tidak ada tanya, tapi justru itulah yang membuatku gelisah. Sejak pertemuan terakhir dengan Arlina di dapur, aku berusaha menjaga jarak. Arlina pun menghilang tanpa kabar. Katanya kembali ke kantor, kembali ke rutinitasnya. Tapi yang aku tahu, dia pergi karena luka. Luka yang mungkin ditahan terlalu lama dan akhirnya meledak tanpa suara. Nayara tetap berusaha terlihat kuat, tapi aku tahu ada banyak hal yang ia tahan sendiri. Cara dia tersenyum tanpa benar-benar tersenyum. Cara dia menyapa ibu dan ayahnya dengan ceria yang terasa dipaksakan. Bahkan saat aku menawarkan bantuan, ia hanya berkata, "Aku bisa sendiri, Mas." Walau aku tahu jelas ia tidak bisa. Aku ingin minta maaf, tapi untuk apa? Tidak ada kata maaf yang cukup untuk menghapus luka yang telah kubuat. Dan aku tahu Nayara bukan sedang menunggu penjelasan. Dia sedang menunggu waktu. Suatu sore aku melihatnya di taman belakang. Ia duduk diam di bawah pohon mangga dengan wajah menghadap ke langit. Cahaya sore menyapu wajahnya pelan. Sekilas, dia terlihat seperti perempuan biasa. Bukan wanita lumpuh, bukan istri yang diabaikan, tapi seorang perempuan yang sedang berbicara diam-diam dengan Tuhan. Aku duduk di bangku kayu tidak jauh darinya, tidak bicara, tidak berani, hanya menatap dari kejauhan sampai akhirnya Nayara berbicara tanpa menoleh. Aku pernah bermimpi bisa lari, Mas. Lari di tengah hujan, ketawa-ketawa sambil lompat-lompat di jalanan. Tapi waktu bangun, aku cuma bisa bengong karena kakiku tetap diam. Aku menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Orang bilang mimpi itu harapan, tapi bagiku mimpi itu cuma pengingat
bahwa aku nggak bisa apa-apa. Aku berdiri pelan dan mendekat. Nah, kamu bukan nggak bisa apa-apa. Kamu kuat. Kamu luar biasa. Dia menoleh, tersenyum. Tapi senyum itu menyayat hati. Kamu tahu, Mas, kadang aku lebih takut kehilangan seseorang yang gak pernah kumiliki sepenuhnya. Rasanya lebih nyesek. Aku tahu maksudnya, tapi aku hanya bisa menggenggam tangannya pelan. Ia tidak menarik, tapi juga tidak menggenggam balik. Sejak sore itu, Nayara mulai sering menulis di buku harian kecilnya. Aku tak pernah berani membuka, tapi aku tahu dia sedang menyimpan banyak hal di sana. Mungkin tentangku, mungkin tentang Arlina, mungkin juga tentang sakit yang makin lama makin memburuk. Karena, ya, Nayara memang sakit. Dokter pernah bilang, bukan cuma kelumpuhan yang dideritanya, tapi juga gangguan syaraf dan komplikasi paru-paru. Tapi Nayara selalu bilang dia baik-baik saja. Selalu bilang dia bisa bertahan. Padahal tubuhnya makin kurus dan wajahnya makin pucat dari hari demi hari. Aku pernah membawanya ke dokter diam-diam tanpa bilang ke orang tua. Hasilnya tidak bagus. Tapi aku belum punya keberanian untuk bicara dan Nayara, dia tahu. Aku yakin dia tahu. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Rumah sepi, ayah dan ibu Nayara sudah tidur. Nayara di kamarnya. Aku memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto itu seperti cermin yang menegurku setiap kali aku lewat. Mas Raka. Suara itu pelan, datang dari belakang. Aku menoleh. Nayara duduk di kursi rodanya, memakai sweater putih dan selimut di pangkuannya. Aku boleh duduk sama Mas sebentar? Aku mengangguk. Ia menggerakkan kursi rodanya perlahan dan berhenti di sebelahku. Kamu ngantuk? Tanyanya. Belum. Kamu mikirin apa? Banyak. Ia tersenyum kecil. Aku juga. Kami terdiam beberapa saat lalu Nayara membuka mulut. Suaranya sangat pelan. Aku tahu kamu masih mikirin ke Arlina. Aku menunduk, tapi tak menjawab. Aku juga tahu kalian pernah hampir jatuh. Aku menoleh, kaget, tapi Nayara menatapku tenang. Aku bukan bodoh, Mas. Aku cuma pura-pura gak tahu. Karena aku pengen percaya bahwa suatu hari kamu bakal belajar mencintaiku. Aku ingin bicara, tapi Nayara lebih dulu melanjutkan. Aku tahu itu mustahil, dan aku sadar aku gak punya waktu lama. Air mataku menetes. Aku tak bisa menahannya lagi. Nah, jangan ngomong gitu. Aku gak apa-apa, Mas. Aku udah ikhlas. Tapi aku cuma minta satu hal. Apa? Ia menatapku dalam. Kalau nanti aku gak ada, jangan buru-buru cari pengganti. Apalagi kakakku. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Aku tahu kalian mungkin punya rasa, tapi tolong jangan dia. Aku pernah kehilangan sesuatu karena dia dulu waktu kecil. Dan aku gak mau kehilangan kamu juga karena orang yang sama. Aku menutup wajahku dengan tangan. Air mataku deras. Nayara mengusap pundakku pelan. Aku tahu kamu bukan suami terbaik. Tapi aku juga bukan istri yang sempurna.
Jadi, kalau kamu mau pergi, pergilah dengan tenang. Tapi jangan dari aku. Setidaknya, jangan sekarang. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar di sebelah ranjang Nayara. Ia sudah tidur, wajahnya tenang, tapi nafasnya pendek-pendek, tangannya dingin. Pagi harinya, ia tidak bangun. Kami membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan tubuhnya terlalu lemah. Paru-parunya terinfeksi, jantungnya drop. Aku duduk di luar ruang ICU, menggenggam buku hariannya yang semalam ketemukan di meja kecil sebelah tempat tidurnya. Di halaman terakhir tertulis kalimat yang membuat hatiku remuk. Tuhan, kalau memang aku harus pergi, tolong jaga Mas Raka. Biar dia bisa bahagia, walau bukan sama aku. Dan saat itu juga, dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah menunduk. Maaf, kami sudah berusaha. Dunia seakan runtuh di depan mataku. Suara gaduh rumah sakit seperti hilang. Semua jadi sunyi, seperti hidupku kehilangan warna. Nayara pergi. Tubuhku lemas, tangisku pecah. Aku memeluk buku harian kecil itu seolah itu sisa terakhir yang bisa ku genggam dari dirinya. Tapi belum selesai semuanya. Saat pemakaman, Arlina datang. Wajahnya sembab, matanya bengkak. Ia berdiri jauh dariku, tidak bicara sepatah kata pun. Tapi setelah semua orang pulang, ia menghampiriku. Raka, aku minta maaf. Aku menatapnya tidak bicara. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi Nayara sempat kirim pesan ke aku beberapa hari sebelum dia masuk rumah sakit. Apa isinya? Arlina menyerahkan ponselnya. Di layar tertulis satu pesan dari Nayara. Kak, jaga Mas Raka ya. Tapi jangan dengan cara rebut dia. Jangan ngulangin kesalahan kita waktu kecil. Aku mohon, jangan lagi. Tanganku gemetar. Arlina menunduk, menangis pelan. Aku gak akan mendekat lagi. Aku janji. Aku tak bisa berkata apa-apa. Yang bisa kulakukan hanya berdiri di hadapan batu nisan Ayara dan berkata dalam hati, maafkan aku. Aku telat mencintaimu dan terlalu cepat kehilanganmu. Dan di kejauhan, langit mulai mendung. Seperti ikut berkabung bersama luka yang belum sempat sembuh. Suasana rumah malam itu terasa dingin. Bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sunyi yang menggantung seperti awan gelap di langit-langit kamar kami. Aku baru saja pulang dari perjalanan kerja 2 hari keluar kota. Lelah masih melekat di tubuhku, tapi ada yang lebih berat dari sekedar capek fisik. Tatapan mata Nayara yang menunggu di ujung tempat tidur. Dia duduk di kursi rodanya memandangi pintu kamar sejak aku masuk tanpa sepatah kata pun. Aku tahu ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Aura di wajahnya tidak biasa, pucat tapi kuat. Lembut tapi tak menyimpan keteguhan yang asing bagiku. Mas Raka, boleh duduk sebentar, pintanya pelan. Aku hanya mengangguk dan menarik kursi kecil ke hadapannya. Jarak kami hanya 1 lengan, tapi rasanya seperti dipisahkan jurang yang tak kelihatan. Aku duduk, menatap wajahnya yang tampak jauh lebih kurus dari terakhir kulihat 2 hari yang lalu. Aku mau bicara, Mas.
katanya pelan, tapi tegas. Tolong jangan potong dulu, dengarkan sampai habis. Aku mengangguk lagi. Tenggorokanku terasa kering. Bahkan sebelum dia mulai, aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini akan pergi. Aku tahu kamu gak pernah benar-benar cinta sama aku, ucapnya pelan. Dari awal pernikahan ini, aku bisa ngerasain sentuhanmu, tatapanmu, semuanya kosong. Kamu cuma menjalankan kewajiban, bukan perasaan. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Aku juga tahu kamu menyukai kakakku, lanjutnya. Aku bukan orang bodoh, Mas. Aku tahu tatapanmu berubah setiap kali dia datang ke rumah. Aku tahu kalian makin dekat, bahkan saat kamu berusaha jaga jarak. Aku tahu. Itu justru karena kamu takut perasaanmu makin dalam. Aku menggigit bibir, berusaha menahan emosi yang mulai berkecamuk. Aku tidak menyangka dia akan membuka semua ini begitu terbuka. Sejujurnya, aku gak marah, lanjut Nayara sambil tersenyum lemah. Aku gak dendam. Aku juga gak nyalain kamu. Aku tahu kamu menikah denganku karena kasihan. Karena rasa terima kasih, bukan cinta. Aku mengangkat wajahku. Mataku mulai panas. Nayara, maaf. Dia mengangkat tangannya pelan, meminta aku diam. Aku cuma minta satu hal, katanya dengan suara bergetar. Kalau nanti aku gak ada, jagain Kak Arlina. Perasaanku remuk seketika, jantungku seperti ditusuk dari dalam. Jangan ngomong gitu. Kamu masih bisa sembuh. Enggak, Mas, katanya pelan. Aku udah tahu dari awal, penyakitku gak akan sembuh. Dokter juga udah kasih tahu, aku cuma minta waktu. Aku cuma pengen merasakan jadi istri, walau cuma sebentar. Dan aku bersyukur, karena itu kamu. Aku tak bisa menahan air mata yang jatuh. Genggaman tanganku meremas lutut. Rasa bersalah ini menyesakkan dada, membuatku merasa seperti manusia paling jahat di dunia. Dia tahu semuanya, tapi tetap memilih diam, tetap memilih tersenyum, tetap mencintaiku, meski tahu cintaku bukan untuknya. Aku tahu Kak Arlina orang baik. Dia selalu lindungi aku dari kecil. Dia bisa jadi tempatmu bersandar. Jauh lebih pantas dari aku. Tapi jangan bikin dia merasa bersalah karena perasaannya sendiri. Jangan bikin dia ngerasa berdosa karena mencintaimu. Aku terisak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar memandangi Nayara yang akhirnya tertidur dengan nafas berat. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya semakin lemah dan aku hanya bisa menggenggam tangannya dingin, berharap waktu melambat. 2 minggu kemudian, Nayara dilarikan ke rumah sakit. Keadaannya tiba-tiba memburuk. Dokter bilang penyakitnya menyerang organ-organ vital. Aku duduk di sebelah ranjangnya, menggenggam tangannya yang makin kurus dan dingin. Matanya mulai menguning, bibirnya kering, tapi senyumnya tetap sama. Aku tahu, waktu kami tinggal sebentar lagi. Arlina juga datang. Ia berdiri di sudut ruangan, memeluk tubuhnya sendiri, menahan tangis. Aku minta maaf, Nayara, bisikku pelan. Enggak usah, jawabnya nyaris tak terdengar. Mas Raka, makasih. Udah nemenin aku sejauh ini.
Aku memang bukan suami terbaik, tapi kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Aku mencium punggung tangannya. Maafkan aku, Nayara. Ia tersenyum. Aku udah maafin, bahkan sebelum kamu minta. Malam itu, Nayara pergi dalam damai, dalam pelukan kami. Mata Arlina merah menahan tangis. Aku hanya bisa terduduk lemas di lantai rumah sakit. Ada rasa lega, ada rasa hancur, ada rasa kehilangan yang membelah dadaku. Tapi yang paling menghantamku adalah sebuah surat kecil yang diselipkan Nayara di laci kamar. Di atas kertas tipis itu tertulis dengan tinta biru. Untuk Kak Arlina dan Mas Raka. Kalau kalian akhirnya bersama, jangan pernah merasa bersalah. Aku tahu cinta tidak bisa dipaksa, tapi bahagia bisa dipilih. Aku pilih untuk bahagia, karena melihat kalian saling menyayangi dari jauh. Jangan tangisi aku, doakan aku, dan jaga satu sama lain. Nayara. Tanganku gemetar, surat itu membuat segalanya makin nyata. Arlina memelukku dari belakang dan untuk pertama kalinya kami menangis bersama. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena kehilangan yang terlalu dalam. Namun, aku tahu cerita ini belum berakhir. Karena beberapa hari setelah pemakaman, aku menemukan fakta yang membuat segalanya runtuh sekali lagi. Bukan tentang Nayara, tapi tentang Arlina. Dan rahasia itu mengubah semuanya. Tanah merah masih basah, tanganku penuh lumpur, gemetar saat meletakkan bunga terakhir di atas pusara Nayara. Hati ini masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah pergi selamanya. Membawa semua rasa bersalahku ke dalam diamnya yang abadi. Di sampingku, Arlina berdiri dengan mata sembab. Rambutnya tergerai berantakan, gaun hitam yang dikenakannya tertiup angin pelan. Tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan guncangan yang lebih besar dari sekedar duka. Dia kehilangan adiknya, aku kehilangan istriku, tapi kami sama-sama kehilangan seseorang yang mencintai kami lebih dari dirinya sendiri. Ketika para pelayat mulai meninggalkan pemakaman satu persatu, suasana makin sunyi. Hanya tinggal aku dan Arlina di sana. Kami berdiri dalam diam beberapa menit, seolah tak ada kata yang pantas diucapkan. Hingga akhirnya aku menoleh pelan ke arahnya. Arlina. Belum sempat aku lanjutkan kalimatku, sebuah tamparan mendarat keras di pipiku. Suara pukulannya menggema di antara pepohonan yang mengelilingi makam. Aku terdiam, tidak hanya merasa sakit di pipi, tapi karena keterkejutan yang membungkam lidahku. Jangan pikir kamu bisa datang ke hidupku setelah semua ini, Arlina membentak. Wajahnya merah, matanya basah, tapi bukan karena sedih, melainkan marah. Aku mencoba mengatur nafas, tapi Nayara minta aku jagain kamu. Dia bilang itu harapan terakhirnya. Arlina tersenyum miris, pahit. Nayara memang pernah bilang begitu. Tapi kamu gak tahu segalanya, Raka. Dia juga bilang satu hal lain, sesuatu yang kamu gak pernah tahu. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Tanpa berkata-kata, Arlina membuka tas kecilnya. Ia menarik selembar kertas lusuh yang sudah agak kusut dan menyerahkannya padaku. Surat itu ditulis tangan dengan tulisan yang tak asing, tulisan Nayara. Tanganku gemetar saat membukanya. Mas Raka, kalau nanti aku gak ada, jangan buru-buru cari pengganti, apalagi kakakku. Aku tahu dia baik, tapi dia juga pernah menyakitiku dulu.
Dia merebut orang yang aku suka diam-diam. Jadi kali ini, tolong jangan dia lagi. Aku mohon. Aku membacanya 2 kali, 3 kali, sampai huruf-hurufnya buram karena air mataku sendiri. Dunia rasanya runtuh di atas kepala. Selama ini aku pikir aku menyembunyikan semuanya dari Nayara. Aku pikir hanya aku yang tahu rasa ini tumbuh, tapi ternyata Nayara sudah tahu. Jauh sebelum aku menyadarinya. Dan bukan hanya tahu, dia juga pernah terluka karena hal yang sama dari orang yang sama. Arlina. Aku menatap Arlina dengan bingung. Kamu? Kamu pernah rebut seseorang dari Nayara sebelumnya? Ia menunduk. Waktu SMA, ada cowok yang Nayara suka banget. Tapi cowok itu malah lebih tertarik sama aku. Aku gak tahu. Sampai akhirnya kami jadian. Dan saat Nayara tahu, dia gak ngomong apa-apa. Sama seperti sekarang. Dia selalu diam. Dia selalu mengalah. Suara Arlina mulai pecah. Setelah itu, hubungan kami renggang bertahun-tahun. Aku selalu bawa rasa bersalah itu sampai sekarang. Makanya, waktu kamu nikah sama Nayara, aku nahan perasaanku mati-matian. Tapi bodohnya, aku tetap jatuh cinta sama kamu. Aku menatapnya dalam-dalam. Tidak tahu harus berkata apa. Semua yang kupikirkan selama ini tentang cinta, tentang kesetiaan, tentang harapan Nayara ternyata hanyalah potongan kecil dari kebenaran yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih menyakitkan. Aku gak mau di posisi yang sama lagi, Rak. Ujar Arlina lirih. Aku gak mau jadi alasan Nayara tersakiti lagi, bahkan setelah dia gak ada. Aku mencoba mendekat. Tapi kita gak berniat nyakitin siapa-siapa. Perasaan ini datang begitu saja. Aku bahkan baru sadar sepenuhnya setelah semuanya terlambat. Justru karena itu, potong Arlina cepat. Kalau kita terusin ini, kita akan hidup dengan rasa bersalah yang gak pernah akan selesai setiap hari. Aku terdiam. Mataku menatap langit yang mulai menguning di ujung senja. Burung-burung pulang ke sarang, tapi hatiku tak tahu harus kemana kembali. Aku kehilangan Nayara, lalu kehilangan Arlina, bahkan sebelum sempat menggenggamnya. Aku terduduk di pinggir makam, tanganku menyentuh nisan Nayara pelan seolah ingin berbicara padanya, tapi yang kudengar hanya angin dan suara Arlina yang perlahan menjauh. Aku akan pergi dari kota ini, Raka. Aku butuh waktu, jangan cari aku. Aku menoleh, tapi Arlina sudah membalikan badan. Ia melangkah menjauh meninggalkanku sendiri di antara ratusan nisan dengan surat Nayara yang masih kupegang erat. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang kembali jatuh. Terlambat. Aku terlambat mencintai Nayara, terlambat jujur pada diriku sendiri, dan sekarang aku juga kehilangan satu-satunya orang yang mungkin bisa menyembuhkan semua luka ini. Hari-hari berikutnya, rumah terasa kosong. Setiap sudut kamar mengingatkanku pada Nayara. Kursi rodanya masih di sana. Selimut kesayangannya masih terlipat rapi. Tapi dirinya hanya tinggal bayangan. Sementara Arlina tak pernah memberi kabar. Bulan berganti, aku menulis surat setiap minggu, tapi gak pernah berani kukirim. Semua surat itu kusimpan di laci yang sama dengan surat terakhir Nayara. Entah kenapa, aku masih berharap waktu bisa memberi keajaiban. Sampai suatu hari, hampir 3 bulan setelah Nayara meninggal, aku menerima surat bukan dari Arlina, tapi dari seseorang yang tak aku kenal. Surat itu dikirim dari kota kecil di Jawa Timur. Isinya hanya 1 kalimat. Apakah kamu benar-benar ingin tahu alasan Arlina pergi? Dan di bawahnya tertulis sebuah alamat. Aku terdiam. Detak jantungku berpacu cepat. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum kau ketahui. Dan bisa saja mengubah segalanya sekali lagi.
Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Dan di sini dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, cinta tak selalu datang pada waktu yang tepat. Kadang ia hadir ketika kita sudah kehilangan segalanya. Dan kadang penyesalan datang saat kita sadar bahwa yang tulus itu justru yang paling kita abaikan. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel Cinta Tanpa Izin, dan tulis di kolom komentar menurut kalian, apakah Raka masih pantas mendapatkan kesempatan kedua? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.